Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ustadz kelas 8 Salafiyah. Mari kita lanjutkan materi kemarin ya, tentang pengertian usul, pengertian fikih. Nah, pada pertemuan hari ini kita akan masuk tentang pengertian ilmu jahal, zon, syak, dan waham. Berikut simak penjelasannya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-ilmu sifatun yankashifu bihal matlubu inkisyafan tamman. Ilmu adalah sifat yang dengan sifat itu kita mendapatkan apa yang dicari secara sempurna. Ya. Jadi seperti mengetahui tentang lokasi pondok pesantren perkampungan Minangkabau berada di Kecamatan Koto Tangah. Kita tahu secara pasti Koto Tangah itu berada di Kota Padang. Kita tahu lokasi itu berada di belakang TVRI Sumbar. Nah, pengetahuan semacam itu dianggap sebagai ilmu, ya. Inkisyafan taman sifatun yankashifu bihal matlubu inkisyafan taman, itu ilmu. Kemudian wal jahlu, jahal itu apa? Bodoh itu apa? Adamul ilmi bisyai'i, tidak mengetahui sesuatu pun. Jadi jahal itu ketika kita tidak mengetahui sesuatu, kita dianggap bodoh dalam sesuatu yang tidak kita ketahui itu. Contoh, kita punya pengetahuan tentang matematik, tapi kita tidak punya pengetahuan tentang IPA. Nah, itu dianggap kita bodoh atau jahal dari segi pengetahuan IPA. Tapi kalau di matematik kita dianggap berilmu, ya. Karena ketidaktahuan kita tentang IPA, kita dianggap jahil, gitu. Karena tidak tahu tentang IPA. Tapi dari segi IPA saja, kalau matematik kita kan tadi dianggap berilmu. Nah, gitu ya. Kemudian zon, al-idraku ar-rajihi. Ini salah nih sebenarnya. Idrakur rajihi li ahadil amraini, memperoleh sesuatu yang lebih kuat dari dua perkara. Nah, contoh. Jadi zon itu pengetahuan kita, tingkat pengetahuan kita di atas 50%, di bawah 100%. Ya, barangkali mungkin 51 sampai 99. Yang penting pengetahuan. Contoh ya, si A mengetahui ilmu fikih sebanyak 50%. Sedangkan si B mengetahui ilmu fikih sebanyak 75%. Maka pengetahuan si A dianggap syak atau ragu, dan pengetahuan si B dianggap zon karena melebihi 50%. Kira-kira mana yang lebih kuat pengetahuannya, yang 75% atau yang 50%? Tentu yang 75% ya. Kalau kita contohkan ini, pengetahuan ilmu kita tentang sholat. Kalau kemarin kita hanya mengetahui rukun saja, sedangkan hari ini kita sudah mengetahui rukun dan syarat, meskipun ada hal-hal yang lain. Nah, pengetahuan kita hari ini sudah dianggap sebagai zon karena sudah melebihi pengetahuan yang kemarin. Nah, meskipun pengetahuan kita hari ini
syarat dan rukun saja belum cukup untuk mendirikan sholat. Nah, karena pengetahuan kita itu belum cukup sampai 100%, belum lagi syarat-syarat sah sholatnya gitu kan. Nah, kemudian waham ini kebalikan dari zon, ya. Kalau zon itu di atas 50% ke atas, kalau waham di bawah 50%. Dari contoh tadi pengetahuan kita tentang sholat, kalau kemarin cuma rukun dan hari ini cuma syarat, maka pengetahuan kita kemarin itu dianggap waham, ya. Kita baca dulu. Idrakul marjuhi li ahadil amraini. Idrakul marjuhi li ahadil amraini. Itu tolong ditukar ya. Itu salah, itu penambahan alif lam itu tidak seharusnya. Kemudian syak. Syak itu ragu, artinya idrakul mustawi bainal amraini. Nah, ini kalau syak itu tidak ada perubahan, artinya sejajar. Misal kalau kemarin kita mengetahui rukun sholat, kalau hari ini kita mengetahui rukun syarat saja. Kalau kemarin rukun saja, kalau hari ini syarat saja, maka pengetahuan kita di hari kemarin dan hari ini itu dianggap syak, sama-sama 50% gitu. Kemudian fataraddudu fi qiyami Zaidin wa nafyihi 'ala sawa'i syakkun wa ma'arijhani ats-thubutu wal intifa'i zannun wa ma'a marjuhin fi ahadihima wahmun wal muradu bil ilmi fi ta'rifil fiqhi yashmilu zanna. Keraguan-raguan tentang berdirinya si Zaid dan tidak berdiri ketika sama. Keraguan-raguan kita apakah si Zaid ini berdiri atau enggak, keraguan-raguan itu dianggap sama, maka itu dinamakan dengan syak. Kalau salah satunya lebih kuat, ya, kita lebih condong kepada salah satu. Barangkali kita lebih kuat si Zaid itu berdiri, atau kita lebih kuat si Zaid itu tidak berdiri, maka itu dianggap subut, ya. Kalau intifa, kalau tidak ada penekanan pada kita mengetahui si Zaid berdiri atau tidak, maka itu dianggap zon. Artinya kita percaya si Zaid berdiri tapi tidak terlalu yakin, itu dianggap zon. Kita percaya si Zaid itu tidak berdiri tapi tidak terlalu yakin, itu dianggap zon. Itu artinya intifa itu. Wa ma'a marjuhin, ketika ada yang lemah salah satu, dianggap waham. Artinya ketika adanya zon pasti ada waham. Nah, ketika kita lebih cenderung kepada si Zaid berdiri tapi tidak terlalu yakin, maka ketika si Zaid tidak berdiri itu dianggap waham. Ya, gitu. Yang dimaksud dengan pengetahuan dari pengertian fikih itu adalah zon saja. Jadi pengertian pemahaman fikih itu hanya berdasarkan zon. Gitu. Tidak ada semuanya yakin, karena yakin itu hanyalah milik Allah Ta'ala. Sebagai manusia kita cuma bisa sampai kapasitas zon saja. Nah, sekarang kita coba yang Arab dulu ya. Ini Ustaz. Ilmu sebagai mubtada, sifatun sebagai khobar, ya. Kemudian yankashifu adalah fi'il mudhari'. Wazannya adalah infa'ala yanfa'ilu, inkasara yankasiru, ya. Nah, setiap fi'il memiliki fa'il. Belum kita temukan fa'ilnya. Biha adalah jumlah jar majrur, bi huruf jar, ha majrur dengan sebab bi. Al matlubu adalah fa'il dari yankashifu. Nah,
Kemudian inkisafan adalah sebagai maf'ul mutlak. Nah, maf'ul mutlak ini kapan-kapan kalau ada waktu Ustaz jelasin ya. Bentar lagi kita akan tetap muka. Kemudian taman adalah naat dari inkisafan. Sekarang jadi Ustaz coba catat dari yang ilmu sampai taman ini. Tadi kan Ustaz jelasin secara global saja. Tugas dari Ustaz coba buat A3M-nya. Apa kedudukannya, apa i'rabnya, tanda i'rabnya, dan mengapa itu tanda i'rabnya. Pada al-ilmu sampai taman ini saja. Oke, syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.